ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jurang, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 1 Jurang, dan tak lupa kepada yang terhormat Bapak Tulus selaku CGP Angkatan 11 yang kami hormati pula. Acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di siang hari ini akan segera kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat yaitu penutup. Marilah acara di siang hari ini kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jurang. Kepada Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jurang, yang kami hormati Bapak Tulus selaku CGP Angkatan 11. Terima kasih waktunya. Hari ini Pak Tulus akan melaksanakan tugas dari CGP modul yang telah dipelajari, yaitu mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi apa yang telah didapatkan ini disebarkan dan diterapkan untuk dipahami di lingkungan sekolah. Semoga apa yang telah didapat dapat dibudayakan, disebarkan, diterapkan, karena ini budaya-budaya positif ini dapat membangun juga memajukan sekolah, terutama untuk peserta didik. Jadi penerapan pengalaman budaya positif ini dapat nanti dirasakan oleh peserta didik pada khususnya dan Bapak Ibu Guru pada umumnya, sehingga berdampak pada peningkatan satuan pendidikan. Semoga nanti materi yang disampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu Guru, dapat diikuti apa-apa yang nanti memang perlu dilaksanakan, kita laksanakan, dan apa yang memang perlu dipertanyakan, mungkin nanti kita bisa bertanya, bisa diskusi Pak ini nanti. Nah, bisa kita diskusikan sehingga hasilnya nanti dapat berjalan baik, dan semoga nanti setelah adanya kegiatan ini, kegiatan selanjutnya dapat berjalan lancar, sukses, dan Pak Tulus dapat menjadi guru penggerak. Ya, kalau sekarang masih
KGP masih calon. Nanti setelah kegiatan ini berjalan dengan baik, beliaunya dapat terus menjadi guru penggerak yang nantinya memang dapat berguna di satuan pendidikan kita. Kemudian bisa menyampaikan dengan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara inti kali ini akan diisi dengan penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tulus Wijanarko, CGP Angkatan 11 SDN 1 Jurangjero Kabupaten Blora. Kepada Bapak Tulus, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Aris Budianto, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta sejawat dari SDN 1 Jurangjero. Di sini sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri Bapak. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dilihat di slide itu ada perkenalan yang mungkin sudah kenal semuanya, ada untuk kemudian selanjutnya terkait budaya positif Bapak Ibu. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kepatuhan dasar manusia, segitiga restitusi dan budaya positif. Dan inilah nanti materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan penyebaran budaya positif pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Situ ada teks yang berhubungan. Kemudian apa itu pembelajaran diferensiasi? Di sini Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu guru, anak itu sesungguhnya sudah memiliki bakat minat, tergantung kita sebagai Bapak Ibu guru untuk menuntun. Kemudian belajar diversi, contoh penerapan pembelajaran diversi. Guru dapat memberikan materi lebih sederhana atau membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Guru juga dapat menggunakan cara mengajar yang menyenangkan dan variatif untuk kelompok yang belajar yang berbeda. Tentunya setiap anak mempunyai karakter yang
Kemudian di sini ada 3 gaya belajar Bapak Ibu. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua gaya belajar auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar visual, di sini anak mempunyai ciri-ciri belajar visual mudah mengenal dari yang dilihat. Jadi tentunya visual ini terkait dengan penglihatan ya Bapak Ibu. Apa yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Tidak mudah berinteraksi atau keramaian, biasanya suka menggambar apapun di kertas. Ini adalah ciri-ciri anak dengan gaya belajar visual Bapak. Kemudian gaya belajar auditori Bapak. Ini mempunyai ciri-ciri suka mengingat dari apa yang didengar. Ini cenderung ke gaya belajar anak yang mendengar Bapak Ibu. Mudah berinteraksi di keramaian, kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang dilakukan. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Ini adalah ciri gaya belajar untuk anak auditori. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik Bapak Ibu. Ini gaya belajar yang ketiga. Ciri yang pertama, senang belajar dengan metode praktek. Kalau yang tadi melihat, mendengar, lalu untuk kinestetik ini lebih ke praktek Bapak Ibu. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik. Ini biasanya kalau di sekolah ini di materinya biasa di olahraga karena olahraga banyak prakteknya biasa seperti itu. Menghafal dengan berjalan atau melihat, sulit untuk diam, diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Nah itu adalah ciri gaya belajar kinestetik. Kemudian selanjutnya ada berbagai cara untuk mengenali gaya belajar siswa, yaitu dengan pengamatan langsung, diobservasi secara mendetail, atau memberikan angket kepada siswa, tetapi untuk kelas tinggi saja. Kenapa seperti itu? Ya, kelas tinggi di sini kalau untuk ada anak SD kelas 4, 5, dan 6 gitu. Jadi secara pemahamannya mungkin lebih matang daripada kelas 3. Observasi secara mendetail terhadap siswa bisa dilakukan melalui penggunaan berbagai metode pembelajaran di kelas. Di sini Bapak Ibu istilah mempunyai cara masing-masing ya, untuk mengetahui gaya belajar anak dari ketiga tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kata disiplin. Apakah disiplin itu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Itu seringkali dihubungkan. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin
terhadap apa yang dilakukannya karena menekan mendasar ikatan serta pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kata kebajikan universal. Nanti kita sampai di situ. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada nilai-nilai yang pertama, contoh nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila. Ibu Primarius program PIP dengan keterampilan hidup. Contoh-contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepemimpinan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tuntutan kita sebagai guru. Harapannya anak itu menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau contoh dari Ibu Primarius program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada ciri-ciri dari Ibu Primarius program. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup. Di sini dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah contoh-contohnya kebajikan. Nah, yang di sini nanti saya akan menampilkan sebuah lagu dimensi profil Pancasila. Ini saya mengenalkan, mungkin nanti kita bersama-sama berdiri karena di sela-sela kita ini ada teks. Nanti kita coba dengan mungkin kita bersama-sama bernyanyi gitu Bapak Ibu. Mohon untuk Bapak Ibu bisa berdiri kita coba untuk biar semacam semangat ya. Mungkin Ibu Bapak Ibu dulu pasti tahu lagu ini ya. Dengan nada seperti ini kita coba lagu nyanyi ya. Kejar Pancasila, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berdaulat global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan Bapak Ibu, terima kasih, selamat duduk. Lagi Bapak Ibu, lagi ya, oke siap. Ya, sekali lagi ya, lebih kompak. Oke. Pancasila, beriman
yang nantinya bisa sebagai profil pelajar Pancasila. Lanjut ya Bapak Ibu, semangat ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini ada video Bapak Ibu terkait contoh dari yang ini saya akan tampilkan video Bapak Ibu. Silakan nanti dilihat, nanti kita belajar. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first test. Ada paling dua ya, 16A, 17B, 18B, 19A, 20C. Aku menyangka kita akan dukung seperti ini. Iya, sakitnya kita belajar. Iya, benar. Kenapa Mel? Kamu dihukum juga? Enggak kok. Aku cuma ikut kalian aja. Kiki kesehatan.
Bapak Ibu, tadi ada cuplikan video yang dimana seringkali ya dalam belajar seperti itu. Kemudian dari gambaran video itu adalah ada motivasi perilaku manusia, ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saling berkaitan oleh terkait motivasi perilaku manusia oleh Dionysius. Ya. Kemudian dari video tadi itu ada penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini nanti kita juga akan masuk ke pembahasan yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk, coba kita perhatikan di sini hukuman itu, ciri-ciri hukuman tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Ini ada ciri-ciri dari hukuman Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri dari konsekuensi terencana atau disepakati sesuai. Murid tahap tetap murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Kemudian ciri-ciri penghargaan memperkuat motivasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, bersifat universal. Kemudian yang terakhir ini ada restitusi. Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari gambar video tadi ini ada kata kaitannya seperti ini Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, penghargaan. Untuk restitusi nanti kita akan sebut. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya. Berpengaruh jangka panjang dan pendek jika tidak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka hal tersebut akan menggantungkan pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dalam dan berkecil hati. Jadi sebuah penghargaan Bapak Ibu itu kalau diberikan terus-menerus itu akan semacam istilahnya anak itu mengharapkan Bapak Ibu dan untuk perkembangannya kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan di mana mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Memastikan kreativitas dalam tugas mengerjakan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan sesuatu penghargaan. Penghargaan hukuman jika sesuatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak berbuat, Anda akan merasa dihukum. Itu adalah efek dari hukuman. Nah ini video lagi Bapak Ibu, coba diperhatikan ya.
tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang, Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang, Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf, Pak. Sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Jangan mencocok dan mendekat. Kalau kalian nyocok, ada yang akan terjadi. Tahu berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu nomor 2. Bila ada yang ingin tanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Udah kan? Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Jadi, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku semuanya. Dengar ya? Ya sekarang yang lain, perhatikan kembali, kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah video di mana ketika hukuman itu dilakukan. Jadi membuat anak itu bukannya bertambah baik, ya, tapi selalu untuk mengulang. Lanjut. Baik, kita lanjut di keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini berbeda nih Bapak Ibu. Di mana keyakinan kelas dan peraturan kelas itu jelas berbeda. Tujuan untuk keyakinan kelas diharapkan murid bertumbuh motivasi internal sehingga semangat untuk melawan nilai-nilai kebajikan diyakini sehingga murid tumbuh optimal dan memiliki profil dasar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa, bertuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, mandiri, toleran, kreatif dan bernalar kritis. Jadi tujuan keyakinan kelas ini diharapkan menumbuhkan internal India, jadi dari dalam diri murid. Kemudian keyakinan kelas itu ada bersifat abstrak, pernyataan universal, pernyataan positif, mudah diingat dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diharapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Proses pemilihan keyakinan kelas menunjukkan budaya positif. Tanyakan pendapat murid, kemudian tentang masalah dan harapan kelas,
eksplorasi ide dari murid untuk mencapai keyakinan kelas impian, ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan disiplin positif, restitusi salah satu program yang dikembangkan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Di sini 5 posisi kontrol yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Nanti ada video yang akan menggambarkan, oh ini kita sebagai pendidik, ini ciri pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih memahami, coba kita saksikan video ini Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol. Ini posisi pendukung Bapak Ibu. Ini contohnya. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah ciri-ciri pendukung Bapak Ibu. Kemudian untuk posisi pembuat rasa bersalah, di sini suaranya cenderung lembut Bapak Ibu. Tadi suaranya keras untuk pendukung, tenang, namun kata-katanya membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak dihargai. Di sini guru akan mengatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru menderita. Ini dampak posisi rasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah ini videonya Bapak Ibu. Naran! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu adalah posisi kontrol dari teman di Bapak Ibu. Di dampak dari posisi teman, murid akan ketergantungan kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, ini posisi selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu sebagai posisi kontrol Bapak Ibu. Pemantau ya. Jadi suara pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Ini dampak posisi kontrol, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sebetulnya nilai kebajikan yang tertuju. Tidak sepenuhnya mandiri Bapak Ibu. Ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi 5 posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai posisi manajer Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan
kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, posisi manajer tadi ya, posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Jadi cara yang paling efektif ya. Suara manajer ya tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna akan tetap pikiran. Dampaknya murid mandiri percaya diri dapat menyelesaikan masalah. Nah, posisi manajer ini memang ideal yang dituju setiap pendidik. Pada posisi ini, guru dapat melakukan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mendekatkan pada murid. Tujuan seorang guru menciptakan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, tadi adalah selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia terpenuhi apabila salah satu dari kebutuhan tidak terpenuhi akan timbul perilaku yang tidak sesuai. Kebutuhan dasar sangat penting diketahui dan dicari tahu. Hanya ada 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa berterima, permasalahan, kebebasan dan kesenangan. Di sini kebutuhan hidup bersifat fisiologis atau bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesenangan. Kemudian secara yang dapat diberi dengan makan, tidur, olahraga dan memberikan perlindungan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan termasuk kebutuhan fisiologis juga itu. Rasa diterima, diperdulikan, diberi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasa dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga dan teman, kelompok, guru dan pelatih. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan seorang untuk mencapai sesuatu, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diatur dan dikenal. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Jadi kebutuhan kebebasan ini memiliki mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendarai arahnya sendiri. Kemudian kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka. Kemudian kebutuhan kesenangan untuk merasa senang bermain. Kebutuhan kesenangan ini misalkan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Menurut Kaiser, untuk menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar, dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Nah, kita sekarang masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Di sini ada 3 indikator. Suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat mengendalikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
pada saat ini guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau dalam diri murid, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kegiatan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Posisi guru sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di sini kita lihat Bapak Ibu, ini contohnya pribadi, ya. Kita perhatikan Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi, ya. Sudah lama ya kita sekarang. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditinggal lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi contoh video penerapan segitiga distribusi Bapak Ibu. Di sini ada indikatornya, stabilitas, membuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Gitu ya. Kemudian validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengalami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan
nada suara tidak menghakimi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat berperilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid tetap siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap restitusi: yang pertama, perilaku yang sudah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau berhubungan dengan masalah yang ada, perlu adanya usaha perbaikan, dan pihak yang berbuat salah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Perlu tidaknya melakukan studi sendiri tergantung pada ringan beratnya permasalahan Bapak Ibu. Jadi apabila permasalahannya tidak perlu dijalankan secara berurutan, cukup ditanyakan apa keyakinan yang disepakati. Ini studi yang diharapkan dari studi murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid akan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu adalah disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah upaya mengembangkan pendidikan karakter yang menuntun siswa agar bisa mengontrol dirinya dan memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai agar tercapai tujuan mulia mereka inginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan budaya positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Manfaatnya Bapak Ibu, melatih dan membangun kepribadian yang baik, membiasakan siswa dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa di lingkungan. Di sini hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran berbagai murid. Disiplin positif, sekolah akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Bagaimana sekolah melalui pembentukan motivasi intrinsik ditegaskan dalam tanpa ancaman hukuman dan penghargaan. Guru bersama-sama menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas ditegaskan melalui penumbuhan kesadaran diri, motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Dalam menanam budaya positif, guru hendaknya mampu merefleksi posisi kontrol saat ini, bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, di sini terima kasih Bapak Ibu. Itulah presentasi atau materi inti dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih kepada Bapak Tulus yang telah menyampaikan materinya di siang hari ini. Semoga kedepannya apa yang didapat dari Pak Tulus bisa diterapkan ke teman-teman yang lain. Begitu deh Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara di siang hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami apabila
apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, apabila